Halo semuanya, kembali lagi di channel Sanwa Library. Sebelum aku melanjutkan video ini, jangan lupa klik subscribe, like video ini, dan juga pencet tombol lonceng untuk mengetahui video-video baruku selanjutnya. Nah, sekarang siapa sih di sini yang menyukai kisah klasik si Upik Abu alias Cinderella? Atau siapa yang di sini juga menyukai kisah tentang dunia robot atau dunia fiksi sains atau yang kita kenal dengan science fiction? Kalau kalian menyukai penggabungan keduanya, pasti kalian akan menyukai seri The Lunar Chronicles, karangan seorang ibu beranak kembar yang bernama Marissa Mayer. Pasti udah pada sering dengar dong ya nama pengarang ini. Dari buku pertamanya yaitu Cinder, buku ini mengantarkan aku untuk lebih jauh membaca buku-buku karangan Marissa Mayer dari dulu pertama kali ketemu buku karangannya hingga hari ini. Marissa Mayer juga adalah salah satu pengarang yang memberikan pengaruh cukup besar buat aku dalam perjalananku membaca hingga aku bisa memiliki akun khusus untuk membaca seperti sekarang ini. Contohnya di Instagramku ya, aku mulai dari situ. Sedikit history, sejak aku SMP, aku memang sudah seorang penikmat buku fiksi atau novel. Novel-novel ya, tentunya novel-novel kisah anak remaja yang ada di perpustakaan tuh pasti aku lahap habis. Ini juga yang membuat aku terus menjadi pembaca hingga aku masuk ke SMA. Cuma sayangnya waktu aku masuk ke dunia kuliah, semangat membaca aku ini agak sedikit kendor. Ya biasalah ya, alasan-alasan seperti tugas-tugas kuliah, ikut organisasi, ya dana juga terbatas, jadi membuat aku juga nggak begitu banyak membaca. Ya coba walaupun begitu, aku tetap masih suka beberapa kali untuk meminjam buku dari tempat-tempat rental yang ada di dekat rumah. Ya waktu itu kan gadget nggak seperti sekarang ya, kita sama-sama tahu gadget udah bisa kita pakai buat membaca, buku kita bisa masukin di situ baratnya. Kalau zaman dulu ya kita hanya bisa mengandalkan membeli atau meminjam di rental buku. Waktu masuk ke dunia kerja, semangat membacaku juga mulai kendor, lebih kendor lagi. Mungkin ada yang baca blog aku sebelumnya bahwa di awal tahun dunia kerja tuh kan lagi marak-maraknya seri drama Korea dan TV seri yang lain ya. Itu juga yang membuat waktu senggangku habis hanya untuk menonton TV seri tersebut nonstop. Ya itu yang membuat aku memang semangat bacaku waktu itu juga makin lama makin menurun. Cuman ini semua berubah ketika aku sudah melahirkan di tahun 2016 silam. Berhubung aku juga masih tinggal di rumah mertua dan akses untuk nonton serial TV juga terbatas, ya sebagai ibu yang baru punya anak pertama ya baby blues itu menyerang aku juga gitu. Di 1 tahun pertama kelahiranku, emosiku ya agak sering bergejolak, hormonalku naik turun. Ditambah lagi aku masih harus tetap bekerja. Ya aku seorang working mom gitu, jadi yang sambil menjadi seorang ibu rumah tangga, aku juga harus tetap bekerja kantoran. Kondisi seperti itu malah suatu saat aku mendapat dorongan lagi untuk bisa membaca kembali. Awalnya sih cuman berwujud dari iseng-iseng scrolling Instagram ya, dulu Instagram baru mulai booming, aku juga cuman bikin Instagram pribadi. Iseng scrolling ternyata ada yang namanya komunitas Bookstagram, di mana Instagram itu menampilkan foto-foto yang terkait dengan buku. Dan di situ aku menemukan buku yang isinya retelling berjudul Cinder yang waktu itu memang lagi hype banget dibicarakan, soalnya buku keempatnya itu ibaratnya baru rilis. Ya udahlah, akhirnya karena lihat itu tertarik, semangat baca juga lagi tinggi. Dan tentang Cinderella pula ya aku langsung cari untuk beli e-booknya. Ini adalah serial pertamaku di mana aku benar-benar membaca seri ini nonstop dari Cinder sampai keempatnya yaitu Winter. Jadi bisa dibilang Marissa Mayer dan karangan bukunya saat itu adalah titik balik untuk aku mulai membaca kembali dan pelan-pelan menghilangkan baby blues yang ada dalam diri aku sehingga aku bisa menata mood aku dari dulu hingga kini gitu. Aku ingin menceritakan sedikit siapa sih Marissa Mayer itu gitu ya. Ini sebenarnya aku kutip dari Wikipedia dan aku terjemahkan dengan terjemahan kasar versi aku, bahwa Marissa Mayer itu adalah seorang pengarang yang lahirnya di Tacoma, Washington, Amerika Serikat di tahun 1984 silam.
Ia juga sudah menikah dengan seorang lelaki yang bernama Jesse Taylor, dan dia menikah itu 2 bulan sebelum Cinder itu rilis. Di tahun 2015 mereka juga mengadopsi dua orang anak kembar yang bernama Sloane dan Delaney. Nah, kalau kita melihat halaman situs pribadinya, di situ Marissa Mayer menyebutkan bahwa sesudah dikenalkan teman baiknya akan anime dan juga fanfiction, dia mulai menulis fanfiction. Tulisan pertamanya sebelum dia menulis Cinder adalah fanfiction Sailor Moon. Bayangkan, dia menulis fanfiction Sailor Moon yang ditulisnya di laman fanfictionnya dengan nama pena yaitu Alicia Blake. Nah, karir Marissa Mayer itu memang bermula dari fanfiction Sailor Moon itu tadi di beberapa tahun lalu ya, pas sudah lama ya sebelum Cinder. Lalu ia juga mulai mengikuti kontes menulis fanfiction itu. Dalam kontes itu sebenarnya ada 10 tema acak yang dia bisa pilih, dan dia memilih 2 tema acak, yaitu yang mengandung cerita tentang fairy tale atau dongeng dikaitkan dengan tokoh-tokoh atau karakter atau setting cerita yang futuristik atau science fiction. Sehingga saat itu yang dia pilih untuk mengikuti kontes ini adalah retelling Puss in Boots sebagai ya entry kontesnya tadi. Nah, di situ kenyamanan untuk menuliskan genre seperti ini tuh muncul di dalam dirinya si Marissa Mayer. Ia terus mencari inspirasi untuk menulis tentang hal ini gitu. Dan beberapa bulan sesudahnya ia tiba-tiba mendapatkan ide untuk menuliskan tentang si Cinderella, si Upik Abu. Bagaimana kalau Upik Abu itu adalah seorang cyborg? Itu ide yang dia dapatkan, sehingga dia mulai melakukan riset-riset berkepanjangan dan lahiran Cinder dan seri The Lunar Chronicles lainnya. Nah, jadi apa aja sih sebenarnya buku-buku Marissa Mayer yang sudah diterbitkan sampai dengan tahun ini, sampai dengan hari ini? Berikut ini adalah sedikit bibliografinya yang juga aku kutip dari halaman pribadinya Marissa Mayer itu sendiri ya. Ya, yang pertama adalah seri The Lunar Chronicles. The Lunar Chronicles ini adalah retelling berbagai fairy tale atau dongeng-dongeng klasik nan manis yang sudah sering kita dengar, sering kita temui di mana-mana. 4 buku pertamanya itu ya yang masuk jadi buku utamanya. 4 buku yang lainnya sebenarnya adalah kisah pelengkap, dan ada 1 buku yang terkait dengan buku mewarnai. Yang pertama adalah Cinder itu sendiri di tahun 2012. Kisah Cinder ini ya udah kita sama-sama tahu ya, merupakan retelling dari kisah Cinderella, tapi yang dikemas di masa futuristik, di masa depan gitu ya istilahnya. Cinderella ini ya seorang cyborg. Nah, gimana tuh dia bisa menuangkan kisah Cinderella yang seorang cyborg? Teman-teman harus baca kisah ini karena pasti nggak bakal ngebosenin banget. Kisahnya itu melaju dengan sangat cepat dan menegangkan. Terus yang selanjutnya di tahun 2013 keluarlah Scarlet, lanjutan dari The Lunar Chronicles, dan ini adalah retelling dari Little Red Riding Hood. Si Scarlet itu sendiri diceritakan berambut merah, bertemu dengan si Wolf, serigala, dan nenek yang hilang yang harus dicari. Tapi tentu saja ini pasti berkaitan dengan Cinder itu sendiri. Lalu di tahun 2014 ada buku Crash. Kalau Crash ini sendiri adalah retelling dari Rapunzel ya, kisah si rambut panjang yang terkungkung di dalam menaranya, dan saat itu Crash terkungkung di dalam sebuah satelit di luar angkasa. Dia tidak bisa keluar kemana-mana, tapi di situ dia bertemu sama sosok pangeran sehingga dia juga bisa keluar dari menara itu dan ikut berpetualang bersama Cinder dan lain-lain di Rampion Crew tersebut. Nah, lucunya waktu aku sempat cari-cari tahu tentang Crash ini lebih lanjut gitu ya, Marissa Mayer membuat Crash ini sebelum film Tangled. Kalian tahu kan film Tangled itu keluar. Jadi dia udah buat karakter Crash dan juga karakter si pangeran gagah tadi. Lalu Tangled keluar dan disitu dia kaget kok bisa ada kayak kemiripan antara tokohnya dia dengan si tokoh Tangled itu. Lucu aja sih ya, nggak bisa bayar. Aku pikir memang dulu ya udah lah ya, aku nggak begitu merhatiin tahunnya Tangled keluar ataupun tahunnya Crash keluar, tapi ya walaupun itu Crash itu cerita yang sangat manis dan yang berkesan buat aku. Kemudian yang selanjutnya buku keempatnya ya, buku keempatnya itu adalah ya pasti Winter.
Winter itu di tahun 2015, dan kalau yang ini adalah retelling dari Snow White yang jauh lebih gelap. Yang pasti ya, Snow White itu identik dengan ibu tiri yang jahat. Nah, ibu tiri inilah yang sebenarnya menjadi tokoh antagonis dari semua cerita The Lunar Chronicles. Nah, selanjutnya ada buku, ini buku lepasan ya, ibaratnya apa ya bisa dibilang, ya buku pelengkap lah ya, kayak prequel. Nah, ini adalah Varys judulnya. Varys ini adalah cerita prequel dari si ibu tiri yang jahat tadi yang jadi tokoh antagonis di The Lunar Chronicle series, namanya Queen Levana. Di situ diceritakan tentang bagaimana Queen Levana itu jadi jahat intinya gitu. Lalu ada juga buku Stars Above. Kalau Stars Above adalah antologi dari semua kisah The Lunar Chronicle series. Sebenarnya ya sama, isinya prequel ataupun epilog dari masing-masing karakternya. Ada prequel tentang si Cinder, kenapa Cinder itu bisa sampai ke posisi itu, tinggal di negara tersebut, prequelnya Scarlet, Crash, Winter, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat di buku Stars Above yang dikeluarkan di tahun 2016. Kemudian di tahun 2017 dan juga di tahun 2018 keluarlah graphic novels dari serial The Lunar Chronicle series ini yang berjudul Wires and Nerve. Ada 2 jilid, Wires and Nerve 1 dan Wires and Nerve 2. Ya sebenarnya kayak comic book sih kalau dipikir-pikir gitu kan, isinya hanya karena isinya gambar dan tulisan yang bisa teman-teman baca dalam waktu sebentar. Kisah ini sebenarnya lebih menitik beratkan kepada teman baik si Cinder. Kali ini teman baiknya adalah seorang android ataupun seorang robot yang bernama Iko. Nah, di graphic novel sini lebih menekankan tentang tokoh si Iko tersebut, tapi di zaman sesudah Winter. Di situ lebih menekankan, menitik beratkan kepada seorang Iko yang melihat sisi kemanusiaannya. Iko kan seorang robot, tapi dia melihat sisi kemanusiaan. Kayak apa, teman-teman juga bisa baca buku ini. Lalu itu tadi The Lunar Chronicle series. Kemudian ada seri yang kedua, yaitu seri Renegades, yang sebenarnya baru tahun lalu seri ini berakhir ya. Jadi di tahun 2017 buku pertamanya berjudul Renegades, tahun 2018 buku keduanya yang berseri Arch Enemies, dan tahun 2009 bukunya yang berjudul Supernova. Seri ini berkisah tentang adanya 2 kubu yang saling bertentangan. Ya bisa dibilang gini ya, adanya superheroes dengan villains, adanya hero dengan penjahat gitu ya. Cuman basicnya sebenarnya bukan superhero versus villains, dia lebih kepada ada 2 kubu yang punya prinsip masing-masing untuk mendatangkan kedamaian bagi kotanya yang saat itu mereka duduki. Ya cuman sayangnya memang sana seperti ada 2 perang antara 2 kubu ini, sehingga kubu yang menang saat itu yang pertama adalah si kubu Renegades itu sendiri. Dia yang akhirnya memimpin kota untuk terus berada dalam tingkat kedamaian. Itu yang membuat kubu yang kedua dicap negatif sebagai penjahat, atau kalau di dalam bukunya disebut di anarkis. Nah, inilah kayak kisah balas dendam sih bisa dibilang gitu ya, antara si superhero dengan si penjahat tadi, di si villain. Nah, dalam kisah ini disebutkan ada seorang bagian dari di anarkis atau si penjahat tadi menyusup ke dalam bagian dari kelompok Renegades. Dalam penyusupan itu dia sangat berharap untuk bisa menjatuhkan Renegades dan kelompoknya tadi, sehingga di anarkis ini bisa berjaya untuk bisa memimpin kota tersebut di dalam kedamaian menurut di anarkis tadi. Seperti apa kisahnya teman-teman harus baca, karena ini ceritanya keren banget. Di dalamnya itu benar-benar ada unsur pertemanan, percintaan, kekeluargaan yang amat sangat kental, tapi ada juga sisi pengkhianatan, ya ada juga sisi sisi kelamnya juga ada. Cuman yang memang sangat ditunggu sekali adalah bagaimana mereka itu bisa bersatu, kedua kelompok itu bisa bersatu. Itu yang bagus dari cerita Renegades ini. Kemudian yang pertama adalah Heartless di tahun 2016. Ini adalah kisah retelling dari Alice in Wonderland, tapi bukan tentang Alice-nya. Kisah retellingnya adalah kisah retelling dari Queen of Hearts-nya. Tapi ya maksudnya, wah kok bisa gitu, biasanya kita ngambil retelling, dan yang sebelum kisah-kisah The Lunar Chronicles juga kan yang diambil ya protagonisnya yang di retellingkan gitu kan.
ini yang Queen of Hearts-nya. Dan nanti di tahun 2020 ini ya, di akhir tahun 2020 ini ada buku yang berjudul Instant Karma. Ini adalah buku romance pertamanya Marissa Mayer. Aku amat sangat menunggu kisah ini karena di situ di dalam sinopsisnya diceritakan ini adalah romance yang hate to love, yang benci dan jadi cinta. Kisah benci jadi cinta ini memang adalah kisah favorit aku. Walaupun aku baca buku fantasi, aku paling suka ada romance yang seperti ini gitu. Benci dan jadi cinta. Dan itu yang akhirnya malah membawa kayak suatu karma ke dalam suatu kehidupan seorang wanita gitu ya. Dan dari situlah muncul hal-hal unik yang terjadi. Aku nggak sabar banget pengen baca buku ini yang kalau nggak salah akan rilis di bulan November 2020. Lalu ada juga 2 buku antologi di mana Marissa Mayer berpartisipasi. Yang pertama di buku Because You Love to Hate Me, dan ada juga buku dari Tyranny of Petticoats. Teman-teman bisa cari di Google buku-bukunya seperti apa. Nah, yang menarik dalam kisah-kisah yang dibuat oleh Marissa Mayer adalah keberagaman dalam setiap tulisannya. Jadi setiap buku yang dituliskan oleh Marissa Mayer, ia membuat karakter yang amat sangat multikultural. Dalam The Lunar Chronicles itu sendiri terdiri dari banyak ras. Kalau teman-teman lihat, mungkin yang udah baca juga paham, ada kulit putihnya, ada kulit hitamnya, ada orientalnya, dan lain sebagainya. Keberagaman ini juga dituangkan bahkan di tiap tokoh-tokoh pentingnya, yang seperti tokoh-tokoh protagonisnya itu adalah tokoh-tokoh yang diverse, yang berbeda, yang beragam tadi, yang nggak biasa kita lihat dalam sebuah buku impor dari Amerika sana gitu. Contohnya ya, yang terakhir ini yang udah aku baca itu yang dari serial Renegades. Tokohnya ada yang bernama Adrian, itu tokoh utamanya. Dia adalah seorang kulit hitam, dan tokoh utama wanitanya bernama Nova. Nova ini adalah seorang anak dari ayah yang berasal dari Italia dan ibu yang berasal dari Filipina. Nah, coba bayangin, Italia, Filipina, lalu ketemu sama si Adrian yang seorang berkulit hitam. The Lunar Chronicles juga bahkan diceritakan beda planet kan, Cinder itu. Dan beberapa tokoh-tokoh lain di dalam Cinder itu ada yang berasal dari bulan. Ada sebuah negara yang dinamakan Luna yang ada di bulan. Lalu bisa bertemu dengan seseorang yang tinggalnya di Beijing. Ada yang berkulit hitam juga, ada yang dari Prancis. Berbagai jenis kultur yang ada di dalam buku tersebut kan. Aku membaca di satu halaman wawancara Marissa Mayer, dia berkata bahwa the world isn't made of only white people, so fictional worlds shouldn't be either. Di dalam terjemahan kasarku itu maksudnya memiliki arti bahwa bumi ini tidak hanya berisi orang-orang yang berkulit putih saja. Jadi dalam dunia fiksi pun juga seharusnya tidak hanya berisi orang-orang yang berkulit putih saja. Aku suka banget konsep ini. Ini yang membuat setiap bukunya Marissa Mayer itu menarik untuk dibaca, bahkan di banyak negara dan di semua kalangan, bahkan ibu-ibu seperti aku gitu ya. Dalam membuat cerita dengan latar belakang fiksi fantasi itu bukanlah hal yang sangat mudah ya, karena cerita yang terlihat imajinatif itu harus bisa diterima oleh setiap pembacanya. Aku sih kalau disuruh bikin cerita kayak gini ya pasti mikir sih ribuan kali. Aku hanya memilih untuk menjadi pembaca setia setiap buku fantasi yang ada saat ini. Dan ini juga terlihat dari karya karangan Marissa Mayer itu sendiri. Apalagi kebanyakan karyanya adalah retelling. Pasti membutuhkan riset yang enggak sebentar gitu. Yang tentu harus dipikirkan adalah bagaimana membuat cerita yang memang sebelumnya sudah sangat hype bisa dikisahkan dalam cerita baru dan terkesan tidak sekadar plagiat aja. Kalau terkesan plagiat ya bisa jadi banyak yang gak suka dong gitu. Tapi kalau eksekusinya juga tidak secantik cerita aslinya, cerita yang ditirunya tadi, ya bisa-bisa juga ditinggal oleh pembacanya. Ditambah lagi kalau hubungannya ya dikaitin lagi sama ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasti nggak akan bisa sembarangan banget untuk menurunkan atau menuliskan teknologi baru di dalam buku tersebut. Pasti harus mempelajari perkembangan zaman dan rancangan masa depan. Nah, di situsnya Marissa Mayer itu sendiri juga, aku melihat bahwa dia juga suka membagikan kutipan-kutipan ilmu yang dipakai dia sebagai dasar untuk membangun kisah The Lunar Chronicles. Di dalamnya ada rangkuman singkat
tentang cyborg dan beberapa video juga tentang Android. Kalau kita ngomongin halaman pribadinya Marissa Mayer, yaitu www.marissameyer.com, di dalamnya aku menemukan banyak sekali hal unik yang dimasukkan di situ ya. Walaupun ya aku sendiri tetap pengen cerita ini bentuknya novel, tetapi aku suka sekali mencari fan art dari masing-masing cerita yang aku baca. Ini akan lebih memudahkanku membayangkan seperti apa sih karakter atau tokoh yang ada di dalam sebuah serial fantasi atau buku tersebut. Nah, buku-buku Marissa Mayer ini juga sebenarnya syarat fan art yang dimasukkannya di halaman pribadinya itu. Ataupun dia juga punya akun Pinterest yang kalau kita buka akunnya tersebut, kita juga bisa banyak menemukan fan art yang relatable dengan tokoh-tokoh yang diciptakannya sendiri. Di akun Pinterestnya ini, dia juga menjadikan Pinterest tersebut sebagai salah satu tempat untuk berekspresi seperti apa sih isi buku-buku tersebut. Bahkan teman-teman yang lagi pengen banget lihat yang buku instan karma, udah bisa lihat di Pinterestnya Marissa Mayer, akan bayangan-bayangan dia terhadap buku Instakarma yang nanti akan muncul di bulan November 2020. Aku sangat kaget biasa dan langsung suka banget. Wah, cocok nih kalau tokohnya digambarkan oleh si tokoh tersebut. Cek aja sendiri deh. Bahkan yang menarik lagi ya, di halaman pribadinya Marissa Mayer itu ada satu halaman yang berisi berbagai cover buku Marissa Mayer di berbagai negara yang dia masukkan di dalam akun Pinterestnya juga. Boleh dicek di linknya, nanti ada di dalam blog aku. Nah, kamu bisa lihat di mana sih cover buku yang paling kamu suka dari berbagai negara tersebut. Isi halaman pribadinya Marissa Mayer dan juga kepenulisannya Marissa Mayer cukup banyak memberikan informasi. Teman-teman juga bisa mengunjunginya untuk tahu lebih lanjut tentang Marissa Mayer dan kepenulisannya. Di dalamnya juga ada halaman kontak untuk mengetahui di platform mana saja Marissa Mayer biasa aktif. Kalau mau tahu playlist lagu-lagu yang biasa menginspirasi setiap buku yang dia buat juga ada loh di halaman ini. Aku suka banget mondar-mandir di situsnya karena isinya yaitu tadi penuh art dan penuh informasi-informasi yang bisa membantu kita juga yang suka menulis untuk lebih mengeksplorasi diri lagi bagaimana caranya menulis. Aku bisa bilang kalau Marissa Mayer ini memang pengarang yang amat sangat inspiratif. Kalau ditanya buku mana sih yang paling aku suka dari semua buku-buku karangannya Marissa Mayer sampai hari ini, aku akan menjawab yaitu buku kedua dari seri Renegades yaitu Arch Enemies, dan buku ketiga dari seri The Lunar Chronicles yaitu Crash. Karena apa? Di dalam buku yang Arch Enemies itu kisah seru harunya amat sangat tergamblang. Kalau di buku pertamanya dia memang kan baru world building dulu, baru memberitahu Renegades itu seperti apa, anarkis itu seperti apa, dunianya seperti apa. Nah, baru dia masuk di buku kedua itu adalah pergolakan hati dan jiwa, bahkan seluruh tubuh lah ya, antara si pemeran utamanya itu Nova dan Adrian. Dan yang aku suka dari serial ini adalah setiap tokoh-tokoh minor yang ada di dalam kisah ini sebenarnya berpengaruh besar pada si tokoh mayornya. Itu yang aku suka. Hal-hal kecilnya itu berpengaruhnya besar banget buat setiap tokoh, setiap alur cerita yang ada di dalam kisah tersebut. Jadi kayak nggak ada yang di wasting gitu, semuanya pasti berpengaruh. Nah, kalau untuk Crash sendiri ya simple sih, karena aku memang suka banget sama si Crash dan si Captain Thorn. Udah itu aja, karena komedi romantis itu yang bikin aku senyum-senyum sendiri baca Crash di tengah-tengah petualangan yang juga seru. Ya udah, sesimpel itu, aku suka aja sesimpel itu. Nah, cuman sih ya memang dari semua buku Marissa Mayer yang udah keluar itu ada 3 buku yang belum aku baca ya, yaitu Heartless, ada Stars Above, dan juga ada Virus. Ini tadi aku kelewat satu ya, di buku The Lunar Chronicles itu ada coloring booknya juga loh. Aku pernah beli, cuma memang habis itu karena aku nggak pernah pakai juga, sayang juga gitu ya, akhirnya aku jual. Dan di dalam situ banyak banget memang art-art yang hubungannya sama ya Lunar Chronicles itu sendiri, seperti apa Luna, seperti apa tokoh-tokohnya, seperti apa setnya, dan itu bagus banget menggambarkan the whole story dari The Lunar Chronicles. Oh ya, aku juga belum pernah sih baca buku antologi yang satu lagi yang The Tyranny of Petticoats. Mungkin abis ini aku akan cari-cari tahu dan baca buku-buku yang belum pernah aku baca itu. Sambil aku juga menunggu ya itu ya Instant Karma yang akan keluar di bulan November 2020. Nah,
Buku-buku Marissa Mayer itulah yang masuk ke dalam daftar buku-buku terfavoritku. Semua kisahnya menarik untuk dibaca dan bukan tipikal cerita yang adults biasa. Apalagi aku kan seorang emak-emak ya, yang akhir-akhir ini tuh lebih suka cerita yang nggak yang adults lagi. Tapi baca Renegades kemarin tuh nggak bisa berhenti, seakan-akan itu memang bukan untuk yang adults. Aku sempet, ya pastilah waktu baca Renegades akan kebayang Avengers. Waktu kebayang Avengers kan yang kebayang sama aku ya Iron Man, Captain America yang udah tua-tua gitu kan. Dan di dalam kisah Renegades itu juga bukan kisah anak-anak muda biasa semua gitu. Banyak kisah orang tuanya justru berperang juga. Dan itu yang membuat aku suka banget dengan cerita Renegades itu tadi, walaupun aku sudah berumur sekian. Dan kisah-kisahnya masih relevan kalau dinikmati oleh kita-kita yang berumur seperti aku ataupun bahkan yang jauh lebih tua dari aku. Kayaknya lucu ya kalau misalnya semua kisah-kisahnya itu akhirnya dibikinkan serial. Aku sih dengar-dengar dulu memang dulu Lunar Chronicles kan mau dibikin serial ya, kayak movie gitu. Tapi sampai sekarang belum dengar kabarnya lagi. Aku berharap aku bisa menikmatinya dalam bentuk gambar bergerak. Pasti kesel banget deh. Dan gak sabar dengan pemilihan tokohnya. Kalau kamu mau tahu rating dari setiap buku Marissa Mayer yang sudah aku baca, ya kamu boleh berkunjung ke Goodreads aku. Sanwa Library linknya ada di komen di bawah. Jadi kesimpulannya dari semua kisah Marissa Mayer ini, aku beranggapan seperti ini. Karena cita-cita seorang Marissa Mayer memang adalah menjadi seorang penulis. Ia memulai karirnya sebagai seorang editor dalam sebuah penerbitan sembari ia mengasah kemampuannya dalam menulis. Dan yang kupelajari di sini adalah niat dan tekadnya Marissa Mayer itu tadi. Sedari dia usianya belia, ketika ia sudah mulai jatuh cinta dengan dunia menulis, ia menekuninya sebegitu rupa sehingga dia bisa menghasilkan apa yang sudah dihasilkan sampai saat ini. Nah, bagaimana denganmu? Apakah kamu mau membaca buku-buku karangan Marissa Mayer? Atau mungkin kamu sudah pernah membaca buku-buku karangan Marissa Mayer? Buku favorit apa sih yang menjadi buku favoritmu dari karangan Marissa Mayer? Berikan komentarmu di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai bertemu lagi di videoku selanjutnya. Dadah!